أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi tajwid an-nahwu fi tilawatil Qur'an al-Karim. An-nahwu di sini berarti ada tekanan. Lakukan nahwu fi lughatnya ala hamzah wa ara syaddatul siyah. Secara bahasa an-nahwu artinya syaddatul siyah atau teriakan keras. Bukan berarti kita membaca Al-Quran itu dengan suara berteriak, bukan. Artinya di sini kita memberi tekanan kepada huruf. Sedangkan untuk menurut istilahnya, tekanan pada suatu kata atau huruf tertentu dari huruf-huruf yang ada pada suatu lafaz, sehingga suara menjadi sedikit lebih tinggi daripada huruf lain di sampingnya. Ada penekanan di dalam huruf-hurufnya tersebut dalam kita membaca Al-Quran. Ada 5 tempat atau hanya ada 5 tempat kita bisa membaca Al-Quran dengan cara nahwu atau ditekan. Yang pertama itu adalah waqaf pada huruf bertasydid selain qalqalah dan gunnah. Ada yang kah itu secara globalnya kah menjelaskan ini ada yang ditinggal itu kan ada paham kah atau apa? Kayak misalnya itu kan ada yakhtalifu min lughatin ila lughatin, itu belum diomongkan tadi lah. Nah, apa itu? Wa hadzal nadru yakhtalifu min lughatin ila lughatin min lahjatin ila ukhra. Oh ini kan. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kalau ada yang terlewat, mungkin kalau itu kalian mau tanya apa itu maksudnya? Apa ada? Nah, belum apa? Apa tadi? Intinya aja. Itu penting ya, padahal untuk tahap awal pemahaman dalam bab ini. Memang mungkin pada bab lain ada beberapa hal yang ditinggal pada Bapak. Jadi ini adalah kan penekanan. Penekanan ini tadi dari satu dialek ke dialek lain atau lahjah atau lughah dengan lughah yang lain itu kadang-kadang beda. Dialeknya atau logatnya amuntai kadang kami ya atau kayak apa? Ada yang contohkan ke amuntai itu. Apa yang ditekankannya kadang Ujungnya. mungkin contohnya kita ini untuk bukan apa-apa, cuma untuk memahami dalam dialek itu. Nah, mungkin kalian tahu aja lah, mungkin pengalih mencontohkannya lah. Nah, itu macam itu ataupun di daerah lainnya logat-logatnya ya. Ada penekanan kadang dialek atau dialek dengan dialek lainnya yang berbeda. Di dialek ini tadi yang ketujuh menekankan pada kata yang semacam ini. Dialek lain yang ketujuh menekankan pada kata yang lain ya. Dan ternyata itu pun perlu dikaji juga dan terpakai dalam mengaji. Itulah yakhtalifu min lughatin ila lughatin. Ya, lanjut. Lanjut yang ke pertama tadi. Pertama adalah waqaf pada huruf bertasydid selain qalqalah dan gunnah. Jadi semua huruf
bertasydid itu bisa ditekankan selain qadalah dan gunnah. Contohnya adalah min hal adzan. Jadi di situ kita tekankan pada huruf yang terakhirnya min hal adzan. Bukan seperti min hal adzan. Itu tidak ada penekanan. Jadi untuk contoh yang lain, misalkan mustamir, itu ada penekanan pada huruf O-nya. Bukan seperti baca seperti mustamir. Itu tidak ada penekanan pada O-nya. Penekanan tuh apa maksudnya? Penekanan bunyinya lebih tinggi. Bunyinya lebih tinggi. Nah, lebih dikeraskan. Nah, lebih dikeraskan suaranya pada huruf sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tidak merubah makna. Untuk menampakkan juga bahwa itu adalah bertasydid, ya kan? Maka ditinggikan nadanya dikit, ditinggikan nadanya dikit. Nah, itu penekanan itu maksudnya. Makanya kalau kita mengaji, ya pernah mengaji lah. Kalau memang beliau yang menjaga dengan teliti dan beliau mengajinya dulu dengan teliti juga, selalu kita diingatkan mayyita wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya kita gitu hayy, nampakkan tasydidnya sidin. Atau istilah Syekh Aiman itu bayyinit tasydid. Kalau kami dulu memang gitu, nampakkan lagi tasydidnya. Jamaah syekh kami dulu kita mengaji hayy gitu lah. Itu namanya dhawath yang diinginkan itu tadi lah, untuk menampakkan kalau andai itu kada bertasydid, makanya itu banyak bacanya jadi hayy ala nabi. Nampakkan lagi tasydidnya aja beliau. Selalu kami dianu gitu dulu. Nampakkan lagi tasydidnya. Nah, itu kata-katanya lah, kata-kata masyayikh kita yang tua-tua yang menjagakan kami dulu mengaji gitu. Bila ada kawan membaca yusalluna 'alan nabi ya. Nampakkan lagi tasydidnya. Nah, itu yang dhawath itu tadi penekanan lah, 'alan nabi. Beda nadanya dikit lah. Contohnya pun kayak itu juga, nadanya kayak itu juga lah. Jadi yang dicontohkan dibacakan ini tadi memang kayak itu pang nadanya minal hayy. La, ya kada mau. Minal hayy. Tapi kada buku jiak tertinggi kayak itu kada supaya nampak aja lah. Minal hayy. Hayy ala nabi. Nah, itu. Ya, lanjut. Lanjut kedua. Tadi karena wakaf pada huruf bertasydid ada qalqalah dan gunnah. Contohnya qalqalah untuk gunnah itu biasanya kan didengungkan. Jadi tidak bisa ditekan. Contohnya lakin kan gunnah itu ngomong ya. Anu kah? Ini dilewati juga kah? Yang ini. Yang ini. Nih, berlewat juga secara global aja tadi lah menjabarkannya lah. Ya kada apa. Jadi kalau ke awal kena dibaca lebih detail lagi ya lah nanti. Tapi kita lanjut aja dulu pada malam ini, kita stop dulu. Jadi ini untuk pemahaman detailnya itulah kita buleki dulu halaman 335 yang bawah itu. Santai ya jangan gugup ya kalau namanya belajar juga. Oke. Wa masyabaha. Ingat? Contoh abang yang paling akhir itu nah, kebanyakan wa masyabaha dan apa yang menyerupai tentang itu tadi, yang menyerupai yang kayak itu juga. Syabaha yusyabihu, menyerupai. Li'anna kulla wahidin min hurufi akhiril kalimatil madhiyah musyaddadun fil wasli. Karena tiap huruf yang tiap kata-kata itu tadi itu adalah bertasydid, dan tasydidnya itu terbaca kalau kita menggabungkan bacaannya, kan? Coba buka Al-Hayy, footnote-nya nomor 2. Coba bukakan ayatnya apa itu? Al-Baqarah ayat 255. Apakah itu yang hayy-nya itu tuh bertasydid dan ada harokatnya kalau digabung dibaca? Iya kada?
Apa ayatnya? Al-Hayy-nya itu tuh nah. 255. Oh, iya. Mana hayy-nya itu tadi? Nah, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Andai itu wakaf pada kata hayy-nya itu tadi dan hay yang lainnya, tulijul laila, ayat berapa itu? Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa ya kan, itulah ya-nya itu tiap-tiap ya yang hayy itu tadi kalau kita membaca dengan wasal atau digabung nampak tasydidnya kadang salah, padahal itu ya kadang yang perlu kita bicarakan bacaannya kayak itu bang ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau anggap tawakaf kada ingat hayyul azim kah, hayyul qayyum kah, apakah harusnya mengingati lalu wakaf dulu pada kata al-hayy-nya itu tadi. Kayak apa mau wakafnya? Allahu la ilaha illa huwal hayy. Lah, ditolak kayak itu kalau memang yang menjalankannya teliti dan menjaga amanah keilmuan. Tertolak kayak itu. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Tapi itu kan padahal hampir gak ada yang wakaf pada tempat itu tadi lah. Yang memang wakaf banyak yang tulijul laila itu tadi. Kan? Tulijul laila fil nahar, tulijul nahar fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Pada mau dibaca minal hayy. Nah, ay annahu yanhallu ila harfain, dan atau bayannya bahwa itu kalau dipecahnya jadi dua. Yang pertamanya mati, al awwalu sakinun mati, yang keduanya punya harokat. Yang pertama itu tadi yang mati itu bunyinya timbul dengan tasodum, ketemunya kayak ini kan dulu kita udah pernah bicarakan ini yang mati. Kalau yang hidupnya itu bunyinya timbul dengan taba'ud, halaman 336. Fayakhruju bit taba'ud baina tarafai udwin nutqi. Ini kalau dalam wasal, kalau dibaca dengan menggabung wal hayy. Ini di belalang ini tertutup hayy. Yu itu dengan membuka lagi. Kalau lebih nampak lagi wabas dengan nih. Nah, itu namanya tasodum. Wabat tasodum, ta menjauh, taba'ud namanya. Nah, tasodum, taba'ud kalau dalam wasol, kalau dibaca dengan digabung wabat tafiha misalnya wabat tafiha, paham mana yang tertutup mana dengan terbukanya itu tadi lah. Yang tak mati itu tadi dengan ketemunya tertutup ini tadi, kalau kita pecah ini hurufnya ya, wabat tertutup, fathahnya tak, fathah itu tadi bunyinya timbul dengan tabaud, menjauhkan tak ya. Dua kalau dipecah ya kan, dalam bacaan kita menggabung kada diwakafkan. Tapi kalau wakaf ya apa? Adapun jika dalam keadaan wakaf, amma fi halatil waqfi alal kalimatil madhiyah fa innana naqifu bi harfin wahidin sakkanin. Maka kita sebenarnya sungguhnya kita itu kalau wakaf pada kata itu tadi, kita wakaf hanya pada satu buah huruf aja yang buting tupang dimatikan. Ta itu punya sifat apa? Rokhawah. Bunyinya memang panjang berdahulu, ya kan? Bunyi ta itu kalau dimatikan memang panjang berdahulu wabas. Tapi itu kalau tak mati kada bertasydid. Yalhad dengan wabas, apa bedanya? Yang bertasydid kada. Maka ketika itu nabar ini berlaku dan berfaedah, bermanfaat, membedakan. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad. Bunyinya memang panjang berdahulu, bukan karena tasydidnya au tatrukhu yalhad. Nah, kalau wabat wakanya ditinggikan dengan doghat itu tadi. Wabat itu apa edahnya? Tetap hakikatnya itu dengan
sebuting aja huruf mati. Nah, fayakhruju lanjut fayakhruju bitasodum baina tarfayi radwin nutqi. Bunyinya itu timbul dengan tasodum, plak ketemunya gitu dua anggota alat yang kita pakai untuk ngomong. Seakan-akan sakoto jatuh dari tilawah sebuting huruf yang hilang. Seakan-akan, ya. Seakan-akan ada sebuting yang hilang. Apa bedanya wabata dengan wabata kalau diwakafkan? Wabata kan itu tapi dibaca wabat, ya. Bertasydid ya wabat juga bacanya. Kadang-kadang kepanjangan wabat dipanjangkan jadi 4-5 detik kada. Nah, bukan gitu. Wabilun faqal gitu kah? Faqal kada. Tetap dengan satu aja huruf mati yang dimatikan karena wakaf itu tadi, tapi dengan penekanan itu tadi. Faqal dengan faqal beda. Tuh. Imam-imam ahli qiraat pun telah memperingatkan hal ini tadi, pentingnya dhagat ini tadi pada huruf yang ujung. Tapi juga bahkan pada bal itu bahkan lah, bukan tapi yang bal untuk tapi untuk membandingkan dua hal yang berbeda apa itu kada, tapi bahkan hingga juga pada huruf yang sebelumnya. Waba dengan tak ba-nya udah didhagat dah, udah ditekankan. Nah, nabi di ba-nya udah mulai dhagatnya itu tadi. Nabi. Nah, mulai di ba-nya. Wabat dari ba-nya. Wabilum fata, ta-nya udah mulai dhagatnya itu sebelum menghadapi lam yang tasydid. Itu maksudnya bahkan dan juga akan huruf yang sebelum yang bertasydid itu tadi, untuk memberikan tanda bagi penyimak yang memperhatikan bacaan yang membaca itu tadi bahwa huruf yang sebuting di ujung tadi yang diwakafkan padanya itu tadi dengan menutup dua anggota yang dipakai untuk ngomong itu tadi. Dalam hal ini mungkin kadang-kadang tempat ta, kadang-kadang tempat lam, kan tetap selalu dengan dua anggota, ya kan. Kadang-kadang tempatnya beda, ujung gigi dengan bagian ujung lidah, kadang-kadang dengan bagian agak dalam dikit, ketemunya di itu tadi. Dengan cara baca yang didhagat, ditekan itu tadi, itu memberikan tanda kepada penyimak bahwa tasodumnya ini tadi, kalau andai itu dibaca dengan digabung lau, kalau andai dibaca wasol lau sila lakana musyaddadan, bahwa itu adalah bertasydid dengan timbangan dua hurufnya. Nah, itu tadi lah. Ini bukan boleh dibaca dengan penekanan kada, tapi memang dibaca dengan penekanan. Jadi bukan boleh lah, memang kayak itu bacaannya. Jadi kata-kata apa bisa atau boleh itu kada, bukan gitu lah, tapi memang wajib dibaca gitu. Nah, gitu. Ya. Kalau pengecualian ini, Bang, nun dan mim tasydid itu udah dibaca. Tawa menjabarangan. Yang saya ada itu, yang garis besarnya aja juga. Coba dulu. Untuk yang dikecualikan dalam hal ini yaitu yang pertama itu adalah nun dan mim yang bertasydid, karena keduanya merupakan gunnah. Itu adalah gunnah yang akmal matakunu, memberikan kepada si pendengar bahwa nun dan mim yang diwakafkan adalah dalam keadaan wasal bertasydid. Contohnya tadi ya nang, lakin ada tasydidnya lakin, atau jan panjang jan ya, seperti itu kira-kira. Kenapa jadi pengecualian? Karena dalam hurufnya itu kadakawa di dasar hukumnya atau dasar didengungkan. Jadi kadakawa untuk kita tinggikan. Kadakawa lah, coba. Lakin kau aja ditinggikan. Maksudnya ditekankan gitu maksud dari hurufnya.
Jadi tujuannya tadi kan penekanan itu untuk menampakkan bahwa itu bertasydid. Catat satu itu dulu tadi. Sedangkan dua ini tadi, nun dan mim yang bertasydid ini tadi, kalau dia bertasydid itu kan wajib didengungkan dengan tingkatan paling tinggi. Ingat, tingkatan akmal matakon itu apa aja yang di bawahnya? Nun bertasydid, mim bertasydid, dan idgham bi gunnah. Itu paling lama ditahan dengungnya. Maka ketika kita waqaf pada kata lakinna, itu wajib ditahan dengan dengung nun tasydid. Lakin, ya kan? Karena tasydidnya itu tadi. Tahannya kita, tatwilnya kita kepada dengung itu tadi, itu udah memberikan tanda bahwa itu nun yang tasydidnya ada kata-kata kan yang kada bertasydid dennya walaki yuakhiruhum. Kalau kita mau waqaf pada kata walaki yuakhiruhum di lakinnya itu tadi, kada ditahan. Walakin itu aja, kadanya kada bertasydid. Kalau nunnya bertasydid, walakinnya ada walakin, ada lakin, ada lakinna. Nah, jadi kalau yang lakin nunnya mati, lakin dah, tapi kalau nun tasydid lakin, nampak bedanya udah? Tidak perlu lagi penekanan, kan udah nampak bedanya. Kenapa? Karena bedanya nun bertasydid dan tidak ketika waqaf udah nampak, maka kada perlu lagi penekanan atau togot itu tadi. Paham? Kalau yang tadi kita baca wabilum fatol bertasydid, kita kada tekankan, bukan dipanjangkan, kada ada pemanjangan huruf yang kayak fatol, kada ya. Tapi dibaca dengan fatol, itulah. Kalau kita kada menahan itu tadi, hilang sekarang kan tandanya itu tadi. Kemudian kalau kana, kan gitu, jangan kalau jan nampak bahwa tasydid, nampak kan perlu lagi penekanan kayak itu tadi. Ha ha umu, ya, dengan fil yam, nampak bedanya? Tidak dibaca fil yam, tapi fil yam. Nah, itulah karena memang ada takwilnya itu tadi. Tatwilul gunnah itu ketemu kita baca-baca kitab, kita udah pernah kaji juga itu jauh sebelum ini ya kan. Tatwilul gunnah, tapi ada tatwilul lam, memanjangkan sa. Enggak ada kan? Yang ada hanya tatwilul gunnah aja. Maka ketika itu perlulah kita kepada dogot gitu tadi. Yang mbaknya mah pengecualian yang mbak, yang qalqalah dikecualikan juga waqaf pada qalqalah yang bertasydid. Karena ketika kita sedang berhenti seperti firman Allah Ta'ala watabba atau al-haqqa, sesungguhnya kita melafalkannya dengan dua ba dan dua qaf. Ba pertama itu sukun mudgham, sedangkan ba kedua itu qalqalah. Seperti itu juga pada huruf qaf, maka tidak perlu untuk bernabab atau menekan pada suku kata akhir, kecuali didahului oleh huruf mad seperti yushaq. Nah, itu yang penekanan dogot itu waktu alif panjang ujung hendak bertemu qafnya itu tuh. Nah, wa may yushaqqillah itu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah, di ujungnya itu tuh. Nah, zalika bi annahum syaqullah wa rasulah wa may, umumnya kan wa may yushaqiqi. Ini ada ayat yang bertasydid, qafnya jadi satu tapi bertasydid. Wa may yushaq. Nah, itu nah. Alif matnya itu kan 6, karena itu mat lazim ya kan, 6 harokat. Nah, ujung yang menuju alif yang ke-6 menuju ke qafnya itu tempatnya penekanannya itu tadi. Kalau kada nampak karena tasydidnya karena terlalu lemah. Nah, itu pengecualian dari pengecualian ya kan. Tadi kalau diwakaf pada kata itu tadi, dalam wasolnya pun bahkan kayak itu juga, nah, dituntut untuk ditekankan juga. Nabarnya berlaku juga. Apalagi kalau wakaf, kalau yang kayak watab itu kan perlu penekanan, karena ba watab itu tanpa qalqalah, karena dia idgham. Ba yang kedua, ba-nya itu yang dimatikan, itu yang berqalqalah watab kan.
haqqo. Kalau kedua-duanya berqalqalah haqqo. Dan tabba. Tabba itu bayangkan ta fathah, ba mati, ya kan? Ba fathah. Kalau ba mati pertama udah diqalqalahkan wa tabba, ya kan? Ba mati pertama yang idgham tuh hilang qalqalahnya. Nah, kayak qad tabayyana jua kada dibaca. Kan tidak ada idgham kecuali dua huruf yang sama, maka dal itu udah berubah jadi ta, atau yang lebih mudah aja fama rabihat tijaratuhum. Tidak dibaca fama rabihat tijaratuhum. Kalau idgham tuh hilang sifatnya itu tadi. Nah, itu pahami dulu ya. Maka qalqalah huruf mati pertama hilang, ya kan? Watab tapal qalqalah. Ba fathah itu dimatikan, itu yang qalqalah. Watab minal haqqo, ya. Tuh, kemudian kalau yusyaq itu tadi yusyaqqo. Bahkan ketika digabung pun kayak itu juga wa may yusyaqqillah. Ada ayat lagi apa al-haqqah, ya, supaya nampak jadilah, tapi kalau dalam pembacaannya kada dipotong. Al-haqqah mal-haqq. Nah, itunya haqqah. Kalau kita membaca terlalu lembut kada nampak kayak apa? Al-haqqah mal-haqqah. Beda. Ya, pengajuan lagi. Ya, lanjut. Sambil kalau dibilang lanjut lah, tapi ada yang bingung. Belum lanjutnya itu dilanjutkan, angkat tangannya dulu, nggak ada bapak. Kita kan ingat lagi menawan-nawan. Lanjut ke yang kedua, al-mawdi'u tsani nabri fil qiraati. Dan tempat kedua nabar dalam bacaan Al-Qur'an adalah yang pertamanya ketika mengucapkan waw bertasydid yang sebelumnya dhammah atau fathah. Bisa di sini adalah quwwah atau qawwamina. Qawwamina. Yang kedua adalah ketika mengucapkan huruf ya yang sebelumnya kasrah atau fathah seperti syarqiyya atau sobiyya dan sayyarah. Karena huruf awalnya bertasydid, yang dimaksud adalah waw sukun dan ya sukun yang tadi disebutkan, didahului oleh huruf berharakat yang serupa dengannya, maka tidak dimatkan atau dipanjangkan karena mat menghilangkan tasydid, maka tidak ada mat di sini. Karena waw dan ya sukun adalah idgham pada waw dan ya yang sesudah keduanya. Ya, yukhsha itu apa? Ditakutkan. Ditakutkan malah jadi mat. Ditakutkan malah menjadi mat, maka ditampakkan pada tempat ini penekanannya itu tadi. Kenapa? Kayak itu tadi. Kalau kada ditakutkan membacanya itu jadi quwwah, panjang. Ulil quwwah. Beda dengan ulil quwwah. Tampak wawunya tasydid. Quwwah, quwwah. Dan ulil quwwah. Qawamin. Seakan-akan qafnya beralif timbul. Qawamin. Atau apalagi contoh lain sobiya itu maksudnya yukhsha minal mat, ditakutkan jadi mat, bukan jadi sobiya syarqiyya tapi jadi syarqiyya karena terlalu lembut dengan ya tasydidnya itu tadi. Ayat yang banyak itu apa yang itu ibnada bahu idaan khafiyya, kalau kadang-kadang nampak ya nidaan khafiyya padahal khafi nampak tasydidnya khafiyya walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kalau terlalu lembut padahal syaqiyya. Paham? Kalau kada jadi apa? Yukhsha minal mat, takut jadi mat.
nadia, padahal nadia dan selainnya. Ya, lanjut. Ketiga Ustaz lah. Ya kak, saya tunggu dulu. Maka karena untuk betul-betul menjaga itu tadi supaya jangan jadi mat, itulah gunanya penekanan itu tadi lah, itulah faedahnya penekanan pada waw itu tadi dan juga ya yang pada tempatnya tadi untuk menunjukkan, menampakkan bagi yang penyimak bahwa tidak ada mat pada tempat ini tadi. Nadia, khofiyya, tidak ada mat. Nadia, khofiyya, syarqiyya, tidak ada itu tadi. Itulah faedahnya dogot penekanan itu tadi. Tunggulah. Kalau qawamin itu tadi di kitab ini dikatakan takutnya jadi matlin. Inilah nah inilah qawamin. Maka tujuannya itu tadi qawamin. Jangan terlalu lembut pada itu yang tadi. Nah, lanjut yang ketiga. Ini mudah dicontohkan daripada halan tapi baca aja ulang ya. wal mawdi'u tsalitsu lin-nabri fil qira'ati. Dan tempat ketiga nazar dalam membaca Al-Qur'an yakunu fil ba'il ula min nahwi. Terjadi pada huruf ba yang pertama seperti contohnya dabbah. Huruf qaf pada kata al-haqqah. Dan seumpamanya ketika perpindahan dari huruf mad ke huruf pertama yang bertasydid, dan itu terjadi bahwasanya huruf sukun tersebut dikeluarkan dengan adanya benturan antara dua ujung organ pengucapan. Dan manakala mulut sedang mengeluarkan huruf mad, maka mau tidak mau ketika perpindahan dari huruf tersebut ke huruf sukun sesudahnya, karena khawatir atau berhati-hati atas benturan dua ujung organ pengucapan dengan benturan yang dapat dengar bekasnya, maka huruf sukun itu nampak akan keberadaannya yang jelas dan nyata. Di halaman 339 di atasnya. Saya lihat di kitabnya. Adapun jika lemah benturannya, itu yang ada ya, yang kalian baca kitab amma in dha'fa. Itu amma in dha'fa. Itulah ya, lanjut. Adapun jika lemah benturannya, maka itu menjadi tersentuh karena hal tersebut melemahkan suara sukun sehingga hampir tidak terdengar, dan banyak apa yang kita dengar dari orang lain pada bacaan mereka. Misalkan ini waladdallin, itu kan kada nampak. Ada lagi waladdallin, seperti itu. Ya itu tadi. Kalau kada nampak jadinya waladdallin. Itu yang kada nampak lah karena tidak ada tobat penekanan T. Tapi hati-hati juga, ada pernah entah di manalah dan cerita dalam Wahid, Abdul Wahid kakaknya si Taufik itu, ada ujar beliau entah kenapa kalau kada salah waktu itu beliau cerita di Amuntai kejadiannya timbul berubah lam itu jadi kedal waladdallin. Ada lagi macam-macam ya kejadian-kejadian karena mungkin kada terjaga atau mungkin waktu dicontohkan kada perhatikan dengan teliti, wallahu alam. Ada lagi yang tebalnya itu alif itu setelah dot itu kan mengikuti tebal atau tidaknya mengikuti yang sebelumnya. Dotnya itu kan alifnya itu tebal karena dotnya tebal, tafkhim. Ada yang di tengah-tengah timbul berubah jadi hilang tebalnya. Ada juga pada waladdall.
Sudah pernah kita contohkan ya, waladdallin. Timbul berubah jadi a. Kalau mestinya tetap tebal hingga menemui lamnya itu tadi. Atau ada yang kadang tampak tasydidnya waladdallin. Padahal di ujung alif yang tebal dalam hitungan ke-6, harakatnya yang ke-6, bukan ke-6-nya tapi yang ke-6 di ujung mau menemukan lam, itu tempatnya dhawat itu tadi lah, supaya nampak lamnya itu tadi tasydid. Waladdallin. Siapapun apa aja kita mungkin kalian tahu opat lagu apa segala macam, tapi cobalah perhatikan pada tempat-tempat yang itu tadi, hitungan ujung yang hendak ketemu dengan tasydidnya itu tadi itu, nah itu yang hati-hati ya. Lanjut. Al-mawdi'u rab'un nabari fil qiraah. Untuk yang tempat keempat yang nabar. Nah, itu pada keadaan waqaf terhadap huruf hamzah yang didahului oleh huruf mad atau lin. Nah, di sini dicontohkan seperti as-sama. Nah, jadi supaya hamzah yang jatuh setelah huruf mad itu tidak hilang lah intinya. Jadi diberikan nada yang lebih tinggi. Contohnya tadi as-sama, syai', su. Nah, mungkin seperti itu. Bisa buan pian cari kenalah di internet. Jadi di talaki dulu ya kan, talaki dan musyafahah utama itu tadi. Ya, model tambahan sebelum talaki boleh lihat di internet, cuma bukan itu tujuan awal atau yang paling utamanya aja kita ya kan. Tapi tetap muwajahah, berhadapan, talaki, musyafahah itulah paling tinggi-tingginya derajat kita menuntut ilmu. Jadi kada ada lagi yang membaca nambah ini ya, ujungnya hamzahnya kada nampak. Apa ya kita syai gitu nah, syai padahal syai itu nah, syai ujungnya itu nah hamzah matinya dan lain sebagainya. Itulah ya. Lanjut. Jadi maka sesungguhnya tekanan pada huruf hamzah di sini ketika dalam keadaan waqaf ditentukan sehingga nampak hamzah jelas kedengaran dan lisan dapat menangkapnya. Musyafahah itu ya berhadapan, maksudnya belajar berhadapan lah musyafahah. Mulut ketemu melihat mata, melihat mulut, mulut melihat mata, itu musyafahah maksudnya. Lain pakai shot lah, musyafahah tuh jabat tangan. Nah, jabat tangan, tapi kalau pakai shin musyafahah dari syafatun. Jadi mata memang betul melihat ke mulut, mulut kelihatan oleh mata, itu musyafahah. Membacanya itu nah, itu musyafahah. Jadi kalau apa yo, ya kita lah apa yang namanya lain video call, apa telepon aja, itu belum musyafahah lagi padahal kan. Itu musyafahah. Kenapa? Karena mulutnya, padahal musyafahah itu dari kata syafah tapi tak marbutah bang, kalau di wakaf syafah ya kan. Itu mulut melihat mata melihat mulut, itu musyafahah. Jadi dilihat dari mana itu tadi, telepon belum mencukupi, padahal kalau video call pun mau internetnya lelet karena mau memenuhi juga ya kan, dipadahin sini 5 detik hanya nyambung ya membaca ayatnya jauh dah, kada memenuhi juga padahal gitu. Lanjut. Al-mawdi'ul khamisu lin-nabari fil qiraah. Untuk yang kelima, nabar yang kelima itu terjadi pada keadaan pengucapan kata yang akhirnya alif tasniyah dan sungguh diragukan karena Dijatuhkan adalah dihilangkan. Sungguh dihilangkan Atau jatuh, hilang, sakotot, saya dibaca yang belum sakotot jatuh. karena bertemunya dua sukun. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 22. Falamma dhaqash syajarah. Jadi kayak apa?
yang dengan penekanan dan dengan yang kada kayak apa bacaannya? Yang pada huruf sya-nya itu. Lah bukan pada qafnya. Qafnya yang ada tali alif tasniyah di mana? Zaqa, zaqu di mana alif tasniyah? Di qaf yang beralif, jangan alif yang ada di qaf. Nah, itu di qa-nya itu. Falamma zaqash syajarata falamma zaqash. Jadi kada dibaca dengan malah begemet atau kayak itu aja nadanya kadang. Falamma zaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma falamma zaqash syajarata falamma zaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaqsifani 'alaihima min warqil jannah. Ya, zaqash syajarata menampakkan alif tasniyah spidol untuk membedakan dengan kalau itu tunggal yang kada alif tasniyah zaqa fi'il awal. Nah, zaqa kayak ini aja. Zaqa syajarah. Nah. Kalau kayak itu aja apa bedanya dengan yang ada alif tasniyahnya? Nah. Ini tadi faedahnya penekanan itu tadi. Nah. Zaqash. Itulah. Kalau kada kayak itu juga jadinya bacaannya. Nah, untuk penekanan bahwa itu ada dua, yaitu nabi kita, abah kita Nabi Adam dan ibunda kita Hawa. Itu yang zaqo-nya dua. Di ayat yang lain kalau kada ketemu dengan huruf mati nampak, yaitu ada aja yang baca pendek lagi lah. Apa ayatnya? Banyak lalu yang baca pendek. Apa ayatnya? 1 halaman 6. Coba buka cerita tentang Nabi Adam. Nah, ini bagian bawah sini lah. Ini nah banyaklah baca pendek ialah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ada aja yang itu. Padahal baknya panjang yang naknya panjang fatakuna ya toh sudah dicontohkan gitu lah fatakuna minadh dhalimin ya aneh juga yang manusia ini macam-macam. Nah itu kalau yang kada ketemu dengan huruf mati nampakkan alif tasniyahnya. Alif tasniyah itu nampak. Saking anu itulah saking mau yang contohkan sudah. Tapi kada bawa mudah-mudahan kalau memang ada yang mengalami kayak itu tadi mudah-mudahan kedepannya lebih mudah lagi yang ketemu. Jangan karena diceritakan gini kada ingat juga siapalah pokoknya ada bujuran kada ingat lah. Tapi kalau memang ada kalian yang mengalami gitu jangan takutan maju banyak ada bapak namanya belajar juga ya lah. Nah ketika ini digabung itu tuh kan hilang panjangnya. Ketika itulah kita perlu dengan penekanan ini tadi. Ya lanjut. Contoh yang keduanya itu. Jadi coba bang dengan pahamannya kayak contoh yang pertama tadi jadi kayak pembacaan yang diinginkan contoh yang kedua itu tadi Contoh yang kedua yang dinaikkan yang mana ada alif tasniyahnya kok tuh koknya juga ya kan wastabaqal bab Masya Allah barakallahu fiik. Ya lanjut contoh 3. wa qala alhamdulillah. Jadi kada dibaca nadanya kayak itu wa qala alhamdulillah tuh kayak tunggal kan pelakunya tunggal aja qala duanya kan tapi kalau digabung dengan lam mati hilang panjangnya. Jadi kada mau dibaca wa qala alhamdulillah kada tetap pendek tapi di mana kita menambahkan dengan penekanan ini tadi wa qala alhamdulillahilladzi wa qala alhamdulillah. Ya lanjut. Mana tadi? Maka status wasal fiil yang tadi menggugurkan alif musnasna maka disamarkan lafaznya sebagaimana ketika ia mufrad yaitu mana? Yang tadi Zaqash syajarah Ya, yang ba ya adalah bi. Nah, ini loh bi yang berpagat titik 2 itu ya.
Apa ini bacaan? Sabaqal bab. Wastabaqal bab. Sama ada bunyi panjang pendeknya yang tunggal lawan dua. Sama ya kan? Di mana kita menampakkan ya dengan penekanan itu tadi, ya. Wa qala alhamdulillah. Nah, itu tadilah. Jadi kalau tunggal bacalah wa qala alhamdulillah, tapi kalau dua ternyata dua tinggikan dikit wa qala alhamdulillah. Ya. Maka janganlah terhadap ketidakjelasan ini dengan kita Maka untuk menghilangkan itu barifan untuk mengangkat atau menghilangkan ketidaknampakan ini tadi farofan untuk mengangkat menghilangkan farofan mana tadi? mungkin beda untuk menghilangkan keraguan atau kemiripan ini tadi daqosh tunggal dengan daqosh itu tadi, maka kita tekankan pada keadaan gabungnya atau wasolnya itu tadi dengan apa yang ada setelahnya itu, maka kita tekankan pada qafnya pada kata daqo dan juga wastabaqo, dan pada lamnya pada kata waqala. Itulah waqala, tekankan pada lamnya waqalal alhamdulillah, ya ujungnya wala hajata li hadzan nabri fi qoulihi ta'ala da'awallahu rabbuhuma da'awallaha rabbahuma bil a'rafi li'adami ayat berapa tuh? Ayat ke-189. Ya. Itu bang kita nih kadang-kadang bala nyetar gundul nih baca enggak angka, bila angkanya bisa kita juga dibaca. Ya. Wallahu a'lam. Kenapa timbul wallahu a'lam? Karena tidak ada keraguan kalau tunggalnya itu kan da'a. Kalau digabung jadi da'allah, ya kan? Kalau dua da'awallah, kan ada kebingungan kita dalam hal itu membedakan tunggal dan jamaknya. Da'a, da'awa, da'au. Kalau anu gitu. Ya paling dah. Da'a untuk nih yang alih kan fa'alanya mana aja? Kan fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Ini yang ujungnya ini beda, ya kan? Ini alif awalnya kelihatannya ujungnya da'a. Da'a, da'awa, da'au, da'at, da'ata, da'auna. Da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Nah, dihafalin itu kan akhirnya paham. Oh, ternyata kalau tunggalnya da'allah, kalau dua da'awallah. Apa kita tekankan lagi bunyi bacaannya aja ternyata beda dah, kan? Kadang mungkin da'awa ini bentuk tunggal, kan? Tapi kalau qala ketika digabung jadi sama seakan qolal dengan qolal alhamdulillah dua. Maka ketika udah nyata beda ini tadi kada perlu kita penekanan. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam kan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan dicatat dulu di ujung kitabnya itu kajian kita malam ini dengan ditutup dengan sholawat dan tanggali. Saya tahu. Sambil pikirkan apakah ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan pahala kita mencatat sholawat di ujung kitabnya. Jadi kan berjalan sampai kiamat. Kami mulai dulu diajarkan ke itu bang kalau tentang Berarti yang kelima ini berhubungan dengan makna. tanggalnya, jadi ingat tahu tanggal berapa mengkaji ini tadi.
bukan penekanan itu menampakkan huruf baja. Jadi bukan wajib ditekankan situ. Kalau pada dua huruf yang berbeda itu kan ada wajib penekanan ini kan ada, ya kan? Karena nyata bacaannya udah beda. Fat apalagi yang dua ujungnya ditekankah kah tetap nampak bunyinya keduanya, itu yang wajib, kada boleh hilang bunyinya. Kada boleh idza jaa nasrullah wal fat inna anzalnahu fi lailatul qadr kama lailatul qadr wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Apa itu? Yang penting nampak bunyinya kedua hurufnya itu tadi udah cukup, kada perlu penekanan, karena penekanan ini untuk pembeda kalau meragukan ini bertasydid atau kada, ini bikin kita bingung tunggal kah atau tasniyah kah, musanna kah, itu itu gunanya lah. Dan kita ada di WA memandangkan jika kita ini bab bid'ah, ya kan, hakikatnya dalam ilmu tajwid. Ya, kenapa dikatakan ini bab bid'ah? Karena ini dipahami, jadi kan yang memang betul-betul diriwayatkan mulai zaman Nabi hingga zaman kita ini bukan ilmu tajwidnya ini, tapi bacaannya. Nah, ketika bacaan itu mulai beda zaman ke zaman, ulama tuh mikirakan kaidahnya diciptakan. Nah, jadi ulama terdahulu minyak kadang mikirakan tentang bab ini tadi. Mungkin karena kita dari waktu ke waktu bacaan kita ini makin lama makin berubah, karena zaman ke zaman manusia ini makin ketujuh santuy ya kita ya lah. Ketujuh mengubah ucapan kata-kata itu yang kawannya dipahami dibikin jadi makin mudah. Cokai padahal cocokai. Ya, cokai ya gitu misalnya. Dari lughah ke lughah, lahjah ke lahjah itu ada aja kejadian selalu kayak itu. Nah, selalu ada kejadian gitu. Dari waktu ke waktu makin dipermudah ucapan kamtuah ya misalnya. Padahal apa? Berapa huruf yang dibuang? Selalu ada gitu kan. Nah, ketika waktu ke waktu ternyata itu terjadi juga dengan bacaan ayat-ayat yang dibaca itu tadi. Baru ulama mikirakan supaya jangan bacaan ayat itu tadi berubah. Akhirnya timbul lagi bab ini. Padahal ulama dahulu belum mikirakan bab ini. Jadi kalau ulama mutaqaddimin itu kadada di kitab-kitab bila paling ada 1-2 kalimat yang kayaknya itu menunjukkan ke bab ini. Tapi kalau memang dibikin jadi satu bab tunggal itu kadada ulama terdahulu. Tapi ulama zaman ini melihat ini kayaknya penting deh dijadikan satu bab tunggal, dikaji belain. Nah, bacaannya memang mulai dahulu kayak itu lah, paham? Dari bacaan yang dibaca mulut ke mulut, jil ila jil, waktu ke waktu, zaman ke zaman. Nah, ulama terdahulu mungkin kada mikirkan lagi, tapi bacaannya kada ada perubahan. Bagi ulama-ulama yang betul membaca dengan detail, beliau tahu, oh ini kayaknya perlu ditambah lagi bab ini tadi lah. Jadi bukan bacaan Nabi yang mengikuti tajwid, gak ada lah, tapi dari bacaan Nabi itulah dibikin kaidah-kaidah tajwidnya. Nah, jangan terbalik memahaminya. Nah, jangan terbalik. Bukan tajwidnya berdahulu, baru Nabi mengkaji tajwid, baru Nabi mengaji, gak ada, ya kan? Tapi bacaan Nabi membaca sahabat ke bawah, ketika bacaan ini mulai ngalih diumpati, lalu dibikinlah petunjuk-petunjuk itu tadi, supaya kita makin kawal detail mengumpatinya. Nah, kalau dipahami lah, dan jadi kaidahnya itu memang kita tidak punya hak, kita atau siapapun pengajar kita yang hidup di zaman ini tidak punya hak untuk mengubah bacaan yang dibaca dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Kan? Itu pegang lo kaidahnya, kada boleh mengubah. Tapi kalau hanya membuat bab lain, bacaannya itu juga lah. Tapi karena anak didik kita ini kayaknya kada paham kalau kada diolahkan babnya bertunggal. Dari bacaan yang kita baca itu panggil kita bikinkan kaidahnya, katakanlah bukan mengubah bacaan kada. Nah, jadi ini kita katakan secara ilmiah kadada di bab di kitab ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang hidup berabad-abad terdahulu. Nah, tapi kenapa jadi ada? Karena dipandang penting, ada hajat untuk bab ini dikaji. Itulah. Jadi bukan bid'ah yang jelek, kada ini babnya lah. Kalau mau dipadahkan apa segala macam lah, wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ditanggali, sudah disalawati ujungnya. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan akan datang untuk memahami ini kenapa ya, misalnya ini kenapa dicatat tulisannya kayak ini. Ada laknah atau jannah
dengan tak jukung, ada dengan tak marbutah. Padahal bacanya nunnya kada panjang, tapi ada taknya panjang, tak jukung, ada tak marbutah. Kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Insya Allah pada pertemuan akan datang kita kaji dengan lebih detail lagi. Wallahu a'lam. Ya? Yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan, minta contoh-contoh yang terima dari apa-apa aja dalam Al-Quran. Jadi ketika tahu apa-apa aja, contoh-contohnya ibaratnya kalimat-kalimat yang isim tadi yang dinamakan itu apa-apa aja. Jadi kita saran kurang tahu kita baca, oh ini perlu penekanan gitu. Atau ini yang kita diajarkan contoh-contohnya, atau ada lagi yang lain? Ya, kalau dipahami pertanyaannya? Nggih. Ada lagi? Oh, ada dua ya. Ada yang kurang paham di ayat yang Ar-Rahmanir-Rahim. Di ayat Ar-Rahmanir-Rahim, nah itu kan misalnya di ini menjelang Nih, tongkan lo pertanyaannya ya. kan misalnya di hukum roh itu, roh yang mati kan roh, misalnya roh bertasik Tuhan, roh pertamanya mati. Nah misalnya di hukum roh itu kan di sebelum roh yang mati itu apabila kasroh maka dibaca tipis. Nah ulun pernah mendengar misalnya kayak MTI itu ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ditipiskan dulu baru di rohnya yang patah ditebalkan roh. Nah itu bagaimana penjelasannya? Apakah ditipiskan dulu atau gimana tuh roh yang tasdid yang mati itu yang pertama? Ya, ada lagi yang lain? Sama-sama. Ada lagi yang lain? Mau nanya? Yang mana? Iya, itu. Sok itu. Nah, kalau kada ditakutkan menjadi iyyaka na'budu. Iyyaka, makanya iyyaka dibaca dengan ditekankan itu tadi. Iyyaka na'budu. Iyyaka, jangan jadi iyyaka. Iyyaka. Nah, pertanyaan kedua karena lain babnya dijawab akan aja langsunglah. Pegang kaidahnya bahwa tiap apa yang diidghamkan itu dia ikut kepada dia diidghamkan kemana. Nya diidghamkan ke huruf yang kedua, tebal atau kada? Tebal mulai awal jawabannya. Jadi kada tartibnya itu tafkhim mulai awal. Itu sudah dikaji pada babnya terdahulu. Babnya GSK. Nah, kalau ada salah yang mengkaji itu tadi. Kalau dipegang dipahami kaidahnya adalah kalau diidghamkan kadang lagi inya punya sifat yang melayani pada yang tempat inya membuat kemana. Pahamlah? Sini sepeda. Nah, kada kawal lagi dah. Nah, kada sakit. Inya kan diidghamkan ke yang tebal. Nah, inya kan ada punya sifat lagi. Sudah mengikut ke tebal mulai awal. Jadi itu salah tadi yang menisahkan di awal itu tadi. Berdasarnya itu mengikuti yang setelahnya. Ya, nah itu. Berarti Kada punya sifat, dia kada punya sifat yang dibacakan melayani tempat inya diidghamkan kemana. Maka udah berbuat. Ya punya anak begagah lagi. Kalau lainnya dia udah dibuat ke dalam situ. Ya banyak anak macam-macam lagi. Udah dikekangnya kita gitu. Nah, Syekh Aiman ada menjawab itu juga. Diketawakan Sidin ada yang menganu kayak itu. Tawakan Sidin ini macam-macam Sidin ini. Malah bacaan kayak itu tadi. Kada itu hanya tebakan-tebakan buhannya aja Syekh Aiman. Mau bacaan gitu melogikakan dengan logika buhannya. Yang itu tadi. Ya. Yang sebelumnya silakan jawab karena babnya. Kalau tadi kan dibantu menjawab karena lain babnya. Jawab. Ya. Bacaan yang pertama selain yang ini jadi Ada kada jawaban selain itu? ada Tahukah kada jawabannya? kalau menurut Ya boleh coba dulu jawab.
Kalau menurut kan untuk yang kelima ini harus kita tahu maknanya. Jadi ketika kita membaca Quran, mengerti maknanya, misalkan maknanya double, jadi kita harus ada penekanan. Ya. Nah, ya salah dua. Cuma kan ayat ini kan ada pacang bertambah lagi ya kan? Ayat ini kan ada pacang bertambah lagi. Jadi kalau cara membaca kitab tajwid ini tadi, kalau dikatakannya nahwu atau mithlu, contoh ya kita, maka tuh banyak berarti. Tapi kalau dikatakannya wadzalika fi qoulihi ta'ala, itu adanya pada firman Allah, tuh ada lagi yang lain. 3 itu aja. Jadi pahamilah. Kalau dipadahkannya contoh berarti banyak. Kalau ujiannya terdapat pada, itu aja toh. Nah, ini hanya ada pada firman Allah 3 ini. Itulah. Kalau dipadahkannya namuzaj, mithlu, nahwu, banyak. Ya. Jadi itu kan bingung lagi lah membaca. Kalau membaca kitab dipadahkannya terdapat pada, berarti itu hanya itu aja. Sekali lagi lah supaya tertanam lah. Kalau dipadahkannya di qoulihi ta'ala, pada firman Allah, itu aja. Kalau dikatakannya nahwu, mithlu, an-namuzaj, contoh-contoh, ya berarti banyak. Itulah. Jadi kada bingung lagi. Ya. Tapi memang itu memang udah dibaca, dicek, memang hanya ada pada 3 tempat ini aja yang perlu penekanan karena alif tasniyah ini tadi. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilafnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan kajian aulia jauh lagi pada tengah malam. Salah khilafnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi